Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasinda Prasetya, NIM 1920110047, mata kuliah Sosiologi Hukum, dosen pengampu Dr. Andes Sohibul Iqmam, MH, Fakultas Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kudus. Saya di sini akan menjelaskan poin-poin terpenting dalam makalah yang saya presentasikan, yaitu yang berjudul Sosiologi Hukum dalam Pemikiran Emil Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx. Pertama, pengertian. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala yang lain. Sosiologi hukum terutama berminat pada keberlakuan empirik dan faktual dari hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan masyarakat yang di dalamnya memainkan peran. Kemudian, sosiologi hukum dalam pemikiran Emil Durkheim. Ia adalah seorang ahli sosiologi yang sejak semula mempunyai perhatian yang sangat tinggi terhadap hukum. Sebagai seorang sosiologi, ia amat terikat pada penggunaan metodologi empiris. Dalam mengungkap idenya tentang hukum, Durkheim bertolak dan penemuan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan metode empirisnya, ia melihat jenis-jenis hukum dengan tipe solidaritas dalam masyarakat. Durkheim mengajukan tipologi yang membedakan secara dikotomis dua tipe solidaritas, yaitu mekanis dan organis. Kemudian, sosiologi hukum dalam pemikiran Max Weber. Max Weber memandang hukum sebagai kumpulan norma-norma atau aturan-aturan yang dikelompokkan dan dikombinasikan dengan konsensus, menggunakan alat kekerasan sebagai daya paksaan. Tipologinya yang disusun melalui sumbu formal, substantif, dan sumbu irasional rasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyangkut perbedaan bagaimana suatu sistem hukum itu disusun. Yang kedua, substansif, bersifat eksternal dan merujuk kepada ukuran di luarnya, terutama kepada nilai-nilai agama, etika, serta politik. Kemudian selanjutnya yaitu sosiologi hukum dalam pemikiran Karl Marx. Menurut Marx, hukum dan kekuasaan politik itu merupakan sarana kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk melanggengkan kegunaan harta kekayaan yang secara produksi dan sarana eksploitasi. Menurut Marx, hukum bukan saja berlaku sebagai fungsi politik saja, melainkan sebagai fungsi ekonomi. Terima kasih, itu sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.